Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan hebat yang ada di Indonesia, karena kita hebat dalam versi masing-masing. Pada bulan April, selain diperingati Hari Kartini, juga diperingati Hari Hemofilia. Seperti kita tahu bahwa minggu lalu tema kita juga hemofilia, di mana kita sudah membahas tentang gejala, pencegahan, dan juga pengobatan. Dan hari ini kita akan tetap membahas hemofilia ya, tapi sedikit berbeda karena kita akan bermain mitos dan fakta bersama dokter cantik hari ini selama 30 menit ke depan. Jadi saksikan info sehat hari ini, karena selain bermain kita juga sambil edukasi. Nah, kita sapa dulu narasumber kita hari ini, ada Dr. Bella Rosali dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Apa kabarnya nih, Dok? Baik-baik. Terima kasih, Dok, ya sudah mau bermain nih di kawan Diska. Bagaimana hari ini, Dok? Menyenangkan atau menegangkan nih, Dok? Menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Meskipun di rumah sakit menegangkan, tetap harus menyenangkan ya. Prakteknya setiap hari apa nih, Dok? Setiap hari? Shift kan, karena jaga IGD di rumah sakit. Ya, jadi gitu. Tidak tentu. Ini yang mau ketemu Dokter Bella sepertinya harus janjian dulu ya. Karena tidak menentu. Oke, Dok. Sebelum kita bermain mitos dan fakta ya. Nanti ini nggak ada pilihan ganda, Dok. Semuanya isi bagi dokter ya. Kita isi semuanya. Nah, Dok, sebelum kita bermain mitos dan fakta, nah mungkin bisa disampaikan dulu nih, Dok, apa sih sebenarnya hemofilia itu, Dok? Hemofilia sendiri adalah, ya mungkin sudah dibahas minggu lalu ya, tentang penyakit yang disebabkan oleh gangguan dari faktor pembekuan yang menyebabkan nantinya klinisnya di pasien kalau ada perdarahan maka dia sulit dihentikan, seperti itu. Kita tahu ada dua jenis, hemofilia A dan B. Dua-duanya sama, yang menyerangnya ke faktor pembekuan darahnya. Bedanya cuma di yang A itu di faktor pembekuan yang ke-8, sedangkan faktor pembekuan ke-9 itu hemofilia B. Oke, tapi untuk bahayanya apakah sama-sama bahaya atau lebih bahaya yang mana gitu, Dok? Kalau bahayanya sama, karena klinisnya juga sama, mungkin lebih sering, umumnya lebih banyak yang hemofilia A. Tapi ya kalau dari klinisnya sih sama. Oke, dari klinisnya sama. Jadi memang hemofilia sendiri ada dua jenis ya, Dok, dan itu sama-sama bahaya juga ya nih, Dok. Oke, nah kita bermain mitos dan fakta. Nanti saya memberikan pertanyaan, dokter yang menjawab dan menjelaskan ya, Dok. Nah, Dok, pertanyaan pertama nih, Dok. Mitos atau fakta, hemofilia ini bisa menular lewat darah? Kalau itu 100% mitos. Mitos. Karena hemofilia ini kan penyakit keturunan, jadi dia memang diturunkan dari genetik. Biasanya ibunya yang pembawa hemofilia, nanti akan diturunkan ke anak-anaknya. Peluangnya ya 50-50 sih ya, karena kalau kebanyakan yang menderita hemofilia memang laki-laki, karena hemofilia ini ada di kromosom X. Kalau laki-laki itu kan kromosomnya XY, jadi sekali dia dapat keturunan hemofilia ya berarti dia akan menderita hemofilia. Sedangkan kalau perempuan itu kromosomnya kan XX, jadi kalau dia ada keturunan hemofilia masih ada satu X yang istilahnya menutupi dari gejala hemofilia. Jadi biasanya kalau memang menderita hemofilia untuk perempuan memang gejalanya lebih ringan, atau ya jadi pembawa keturunan hemofilia aja, cuma ya masih bisa menderita hemofilia juga. Oke. Kamu tadi disampaikan tentang keturunan dari ibu ke anak cowok ya, Dok ya. Nah ini kalau anak cowoknya 3, apakah tiga-tiganya juga kena hemofilia? Belum tentu sih. Gitu. Jadi kalau itu tergantungkan ibunya itu kan, kalau pembawa berarti X-nya yang satu sehat, yang satu ada keturunan hemofilia. Nah itu tergantung nanti yang diturunkan yang mana, yang sehat atau yang sakit. Gitu. Jadi ada peluangnya. Oke, jadi belum tentu kalau anaknya tiga-tiganya cowok, belum tentu tiga-tiganya juga kena hemofilia semua ya, Dok? Oke, itu tadi. Nah, pertanyaan kedua, mitos atau fakta nih, orang dengan hemofilia apabila mengalami luka kecil bisa berisiko kematian? Mungkin kalau dibilang mitos ya mungkin bisa aja, cuma mungkin tidak berakibat langsung ke kematian ya. Mungkin kalau luka lecet seperti itu ditangani dengan baik harusnya tidak sampai berujung ke kematian. Cuma yang kita takutkan adalah mungkin
perdarahan yang tidak terlihat. Misalkan dia terbentur, terus ada luka lecet yang kelihatan memang lecetnya, tapi yang bagian dalamnya kan dia juga bisa perdarahan otot, perdarahan sendi. Nanti kalau itunya yang tidak dihentikan, akhirnya bengkak sendinya terus sampai kemana-mana, jadi komplikasi bisa saja sampai ke kematian kalau tidak ada tata laksananya. Jadi tergantung dari keparahannya juga sih. Nah, tapi kalau sudah diketahui ini dok ya, dia anak hemofilia, kemudian jatuh, ternyata lecet. Nah, ini apakah perlu harus ke rumah sakit untuk mengecek tadi yang sendi atau ada pendarahan dalam gitu, atau hanya bisa di rumah dilakukan pengobatan di rumah dok? Kalau di rumah mungkin bisa dilakukan tata laksana awal ya. Kalau memang lecet ya kita harus hentikan perdarahannya secepat mungkin. Ada kalau di medis itu istilahnya RICE, ya singkatan. Jadi dia rest, ice, compress, sama elevation. Jadi lukanya itu harus diistirahatkan, tidak boleh ada beban. Kalau memang dia berdiri ya disuruh duduk dulu. Lalu ice itu dikompres es paling tidak 15-20 menit, harus dikompres di tempat luka. Compression kita beri tekanan ke bagian lukanya supaya untuk menghentikan perdarahannya. Lalu elevation itu agak diangkat lebih tinggi dari jantung. Jadi pasiennya disuruh tiduran. Kalau memang kaki yang kena ya agak diangkat sedikit, diganjal bantal seperti itu. Nah kalau dari situ ternyata perdarahannya belum berhenti juga, memang harus dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakitnya memang yang harus memang bisa menangani hemofilia ya, karena obatnya juga kan terbatas ya. Tidak semua rumah sakit punya untuk diberikan faktor pembekuan untuk pengganti, karena faktor pembekuannya kan rusak. Jadi harus dari luar, disuntikkan dari luar. Oke. Jadi ini memang menjadi pengingat bagi kita semua ya, karena kalau mungkin ada tetangga sekitar atau anak dengan hemofilia apalagi luka, nah ini segera dilakukan pertolongan pertama gitu ya dok. Tapi nanti kalau memang dari pertolongan pertama masih ada pendarahan, nah ini segera lakukan rujukan ke rumah sakit langsung gitu ya dok. Oke. Nah, mitos atau fakta selanjutnya nih dok, hemofilia hanya dialami laki-laki. Nah tadi seperti yang disampaikan dokter ya, bisa jadi ya. Bisa jadi, memang sebagian besarnya laki-laki, tapi perempuan juga bisa mengalami hemofilia juga. Terkhusus kalau misalkan ibunya pembawa hemofilia, terus ayahnya penderita hemofilia, itu peluang untuk menurun ke anaknya walaupun perempuan ya lumayan besar. Oke, berarti kalau ibunya ternyata pembawa atau karier, ayahnya juga penderita hemofilia, nah ini anak perempuannya bisa jadi. Nggak hanya anak laki-laki aja dok. Oke. Nah dok, orang dengan hemofilia ini tidak boleh berolahraga sama sekali. Mitos fakta dok? Mitos sih. Masih boleh ya beraktivitas masih ya? Boleh, tapi mungkin memang tidak sekeras manusia yang lain ya, maksudnya orang-orang normal yang lain. Jadi olahraganya ya disarankan ya yang santai-santai aja, yang tetap jalan, lari boleh, terus bersepeda atau berenang, mungkin yoga, pilates gitu mungkin boleh. Cuma kalau yang kontak fisiknya banyak kayak sepak bola atau voli yang tim itu kan biasanya terus agak rawan benturan ya. Rawan benturan, jadi itu yang dikurangi. Cari yang santai saja. Nah dok, tapi sebenarnya untuk yang orang dengan hemofilia ini itu dia bisa dideteksi dari saat belum lahir atau setelah lahir, atau memang setelah dia mengalami luka baru ketahuan kalau dia itu hemofilia gitu dok? Kalau deteksi sebenarnya dari hamil sebenarnya bisa ada cek kromosom biasanya, cuma memang mahal ya kalau itu tidak entah tercover BPJS atau tidak ya, cuman bisa. Tapi kalau memang ada keturunan ya seharusnya memang ibunya sudah melek lah istilahnya, udah tahu ini ada kemungkinan untuk turunan hemofilia seperti itu. Kalau gejala tergantung dari ringan sampai beratnya. Kalau memang dia berat dari kecil sudah kelihatan kalau ini memang hemofilia. Kalau ringan biasanya nanti kalau sudah dewasa itu baru mungkin operasi cabut gigi, itu baru ketahuan kok perdarahannya tidak berhenti-berhenti. Nah seperti itu. Jadi kalau ngeceknya sebenarnya bisa kok dari hamil juga sudah ketahuan. Tapi itu tadi ya tergantung budgetnya masing-masing gitu ya. Oke. Nah dok, tadi juga ini sudah disampaikan sebenarnya ya, perempuan tidak perlu khawatir jadi pembawa hemofilia. Nah ini sepertinya fakta ya dok ya. Oke, ini kita lewati ya, karena tadi sudah disampaikan 2 kali nih sama dokter Bella. Nah, jika ada keluarga tidak ada riwayat hemofilia, nah pasti tidak akan terkena hemofilia. Mitos atau fakta? Mitos.
mitos sih. Sekarang ternyata ada juga hemofilia, kita sebutnya acquired hemofilia. Jadi hemofilia yang didapat. Jadi mutasi genetiknya tiba-tiba spontan, terus tiba-tiba faktor pembekuannya jadi rusak, itu bisa aja terjadi waktu dewasa. Jadi sebelumnya setelah diruntut riwayat keluarga atau keturunannya nggak ada yang hemofilia, cuma dia aja, itu bisa terjadi ternyata. Oke, mutasi genetik gitu ya, Dok? Karena dia mainnya di genetik kan, memang kayak di kromosomnya kan. Oke, jadi meskipun orang tuanya atau kakek buyutnya nggak ada keturunan, ternyata dia hanya hemofilia. Bisa juga terkena hemofilia, dan itu terjadi tidak dari kecil, bisa jadi gitu ya, Dok ya? Ketahuan di saat dewasa. Oke, karena mungkin setelah ada benturan atau mengalami cedera gitu ya, yang ternyata pendarahan terus-menerus dan itu tidak bisa berhenti gitu ya. Nah, Dok, mitos atau fakta hemofilia itu hanya menyerang anak-anak? Mitos. Karena hemofilia itu penyakit seumur hidup ya. Jadi dia diturunkan dari ibunya, terus nanti kalau dia lahir dengan hemofilia ya dari bayi sampai dia dewasa tua ya akan dengan hemofilia. Karena memang belum ada obat untuk menyembuhkan, yang ada obat untuk mengganti faktor pembekuannya yang rusak gitu. Jadi kalau menyerang anak-anak mungkin karena ketahuannya kebanyakan waktu anak-anak ya. Jadi kalau anak, kalau memang berat kan biasanya sudah muncul tuh gejala mimisan, terus perdarahan di sendi, bengkak sendinya, ototnya memar-memar seperti itu. Terus mungkin pas kecil kan gerakannya lumayan lincah, aktif ya, bentur-bentur, terus jadi banyak gejala muncul, atau pas sunat terus perdarahannya nggak berhenti-berhenti gitu, mungkin ketahuannya waktu kecil, jadi dikira ini anak-anak aja yang terserang, padahal ya itu akan dibawa sampai dewasa, sampai tua, karena memang tidak bisa disembuhkan gitu ya. Oke, fakta berarti ya. Nah, mitos maksud saya, faktanya adalah hemofilia ini tidak bisa disembuhkan ya. Nanti di highlight hemofilia hanya menyerang anak-anak ya, mitos ya. Nah, apakah orang yang dengan penderita hemofilia ini dia mempunyai gejala yang sama semuanya, Dok? Mimisan, kemudian memar-memar gitu? Kalau secara garis besarnya sama sih. Kalau dia perdarahan akan sulit dihentikan, terus mungkin volume darahnya juga lebih banyak yang keluar. Tapi ada, kita sebutnya hemofilia itu ada derajatnya, dari ringan sampai berat. Kalau yang ringan yaitu tadi biasanya baru ketahuan di dewasa. Selama kecil nggak ada keluhan, paling memar-memar itu juga ya jarang. Dianggap biasa sama orang tuanya ya. Kalau kebentur kan memar biasa ya. Terus nanti besarnya mungkin pas cabut gigi, perdarahan, terus kok gak berhenti-berhenti, nah baru ketahuan hemofilia gitu. Kalau yang sedang itu biasanya ya jarang sampai berat gitu ya, cuma memar-memar otot juga, jarang sampai diobati. Biasanya kok berat ini, jadi dari lahir dia tanpa ada benturan, tanpa ada apa, tiba-tiba berdarahan, mimisan, gusi berdarah, atau kalau habis operasi atau habis sunat itu gitu perdarahannya nggak berhenti-berhenti ya, itu berarti sudah hemofilia berat. Oke. Untuk mimisan atau gusi berdarah, Dok, ada intervalnya nggak? Dia normal itu kalau berapa kali? Nggak normalnya harus segera periksa, itu harus berapa kali gitu? Nggak ada ininya ya, panduan klinisnya harus berapa kali terus baru periksa ya. Kalau terus-terusan biasanya sehari 2 hari kok mimisan terus ya berarti memang harus diperiksakan. Kan kalau mimisan ada tata laksananya juga ya, kalau memang dari situ kok nggak berhenti-berhenti memang harus diperiksakan langsung. Oke, jadi memang nggak harus nunggu mimisannya 3 kali dulu gitu ya? Kalau memang itu biasanya 15 menit harusnya udah berhenti, kok ini terus darahnya juga banyak, itu yang penting langsung diperiksakan ke IGD, langsung dicek. Oke, jadi memang untuk hemofilia ini butuh aware kita semuanya gitu ya, karena gejalanya juga mungkin seperti kegiatan kita sehari-hari gitu ya, Dok, yang tanpa disadari bahwa itu ternyata hemofilia gitu ya. Nah, apakah mitos atau fakta nih, Dok, hemofilia bisa disembuhkan dengan obat alternatif atau herbal? Mitos harusnya ya. Tadi kan memang yang rusak kan faktor pembekuannya yang di dalam tubuh. Kita obatnya juga memberikan pengganti untuk faktor pembekuannya itu. Sedangkan kalau herbal atau alternatif biasanya kan diminum ya. Kita jujur nggak tahu ya komposisinya apa gitu. Jadi
harusnya tidak bisa menggantikan faktor pembekuan tersebut ya. Mungkin dia bisa menaikkan imun, ya janji-janjinya begitu ya. Sugesti gitu ya, ya. Mungkin kepercayaan pasiennya juga membantu kesembuhannya, mungkin bisa. Cuma kalau untuk benar-benar menggantikan faktor pembekuannya harusnya tidak bisa ya. Apalagi komposisinya kita tidak tahu, kita takutnya nanti malah ada interaksi negatif sama obat-obat hemofilia. Biasanya ada beberapa daun-daun itu bisa ditempeli gitu ya, Dok. Itu bisa ini menimbulkan pengenceran darah. Nah, itu kan tambah bahaya kalau obat hemofilia. Nah, itu sih. Jadi kalau memang perlu merasa pingin pakai obat alternatif, mending dikonsultasikan dulu ke dokternya, gitu, apakah boleh atau tidak. Oke, karena kan biasanya obat alternatif sendiri nggak ada panduan khusus gitu ya, Dok, beratnya berapa gitu ya. Apa jarang. Nanti yang ditempeli di sini ternyata yang sakit di dalam sini gitu ya, nggak nyambung. Iya. Oke, nah tadi disampaikan nih, Dok, bahwa penyakit hemofilia ini kan pendarahan yang tidak henti-hentinya gitu ya. Nah, apakah semua penderita hemofilia memerlukan transfusi darah? Kalau transfusi darah tergantung ya. Kalau memang darahnya yang keluar banyak, terus memang harus digantikan untuk darah dari luar, ya harus dilakukan transfusi. Tapi kalau memang biasanya sih pasiennya kalau memang sudah mendapatkan terapi ya, baik terapi profilaksis maupun yang diberikan setelah terjadi benturan untuk membekukan darahnya, itu harusnya sih stabil ya, nggak sampai perlu transfusi, nggak perlu sampai, harusnya darahnya bisa berhenti lebih cepat daripada mereka yang tidak ditata laksana atau diterapi. Jadi belum tentu penderita hemofilia ini selalu mendapatkan transfusi. Ya. Nah, mitos atau fakta, penderita hemofilia tidak boleh punya anak? Untuk menghindari takut anaknya kena hemofilia. Iya, kalau itu ya mitos ya, mau punya anak di monggo. Maksudnya ya mungkin emang perlu kesadaran yang lebih tinggi. Kalau anaknya pasti ada peluang untuk menurunkan hemofilianya. Cuma kalau dilarang ya enggak sih, karena sekarang zamannya sudah maju ya, sudah bisa diobati, sudah ada obatnya. Banyak kok orang-orang yang memang hidup dengan hemofilia dari kecil bisa sampai dewasa, tetap bisa melakukan aktivitas sama seperti orang-orang lainnya gitu. Jadi ya enggak dilarang. bisa dicegah untuk kematian atau apa, itu bisa distabilkan. Ada obatnya ya, meskipun tidak bisa disembuhkan tapi ada obatnya. Seperti mungkin penyakit jantung gitu kan seumur hidup ya minum obatnya ya, Dok ya. Enggak HIV gitu kan, kita hidup sama HIV juga seumur hidup, minum obat seumur hidup, tapi kan bisa hidup gitu. Hidup ya. Bisa beraktivitas seperti orang-orang normal lainnya gitu ya, meskipun ada batasan-batasan tadi ya, Dok ya. Ada kegiatan-kegiatan yang apabila orang memerlukan energi lebih, nah sebaiknya nah, Dok, apakah penyakit hemofilia ini termasuk penyakit langka? Mitos atau fakta? Kalau sampai langka mungkin enggak ya. Kalau jarang mungkin ya disebut jarang, tapi kalau sampai langka sih enggak. Orang-orang pastinya tahu ya tentang hemofilia, termasuk umum ya. Orang tahu kalau ini gangguan pembekuan darahnya susah berhenti seperti itu. Jadi kalau sampai langka banget sih enggak sih harusnya ya. Enggak langka tapi jarang ya. Jarang terjadi tapi ada, umum orang tahu lah. Tapi ini apakah termasuk penyakit menular yang harus dihindari oleh semua orang ini? Kalau menular enggak, aja nggak menular lewat darah atau apapun. Itu tadi dia diturunkan dari genetik. Kalau memang ibunya ada riwayat di keturunannya hemofilia ya, mungkin aware-nya lebih ditingkatkan. Kalau ini anaknya mungkin bisa hemofilia, jadi segera diperiksakan dari kecil, jadi bisa didiagnosis lebih cepat, diterapi lebih cepat, nantinya kan lebih stabil. Jadi tidak sering kena darah yang sulit membeku itu tadi, tidak sering perdarahan karena memang sudah diterapi dari awal. Oke. Jadi memang butuh kesadaran ya, kesadaran diri, keluarga, juga lingkungan sekitar gitu ya, dan ini tidak perlu dijauhi gitu ya, Dok ya. Anak-anak dengan anak-anak atau orang dewasa dengan penyakit hemofilia ini tidak perlu dijauhi karena memang tidak menular ya. Nah, Dok, mitos atau fakta? Penderita hemofilia tidak boleh divaksinasi? Mitos sih. Masih boleh, masih bisa disarankan vaksinasi. Karena vaksinasi juga
perlu untuk kalau misalkan imunnya turun gitu kan, hemofilia memang perlu perlindungan lebih dari vaksinasi tersebut. Cuma memang ada syarat-syaratnya khusus gitu untuk hemofilia. Jadi mereka juga harus sudah dapat terapi faktor pembekuan tadi. Terus dari cara suntikannya juga kan, itu suntikannya biasanya vaksinasi itu intramuskular ya, di otot langsung. Nah kita kan takutnya efeknya kalau di otot ya perdarahan di otot setelah disuntik. Nah itu yang kita takutkan. Nah itu yang harus sudah diterapi sebelumnya, sudah diberikan faktor pembekuan sebelumnya, jadinya nanti tidak ada efek samping untuk sampai perdarahan di otot. Sama dia sudah diterapi, sudah ditangani, sudah stabil, boleh divaksinasi. Oke, tapi untuk vaksinasi sendiri boleh ya dok dilakukan ya dok? Cuma ada syarat tertentu aja. Karena kan ketika mungkin mau pergi haji atau mana kan harus ada syarat-syarat imunisasi atau vaksinasi ini kan tetap diperbolehkan, tapi sebelumnya juga ada tata kelantang sendiri gitu ya. Oke, nah kita tetap fakta hemofilia ini, penderita hemofilia ini sering meninggal muda nih. Mitos ya. Selama dia ditangani dengan tepat, dapat obat-obat yang sesuai, nah itu masalahnya. Masalahnya di situ, mungkin karena obatnya mahal, terbatas, jadi mungkin akses untuk dapat obatnya itu yang susah. Nah itu kalau itunya tidak diperbaiki, tidak dapat obat, nah itu yang mungkin bisa meninggal lebih cepat. Cuma kalau itu bisa tertangani, aksesnya gampang, dapat obatnya cepat, terus apalagi kalau sekarang ngambil obat harus antri dulu gitu kan. Ya itu masalah di situ. Kalau itu bisa tertangani ya harusnya bisa sampai prognosisnya atau harapan hidupnya lebih meningkat sih daripada mereka yang tidak tertangani. Apalagi tadi disampaikan bahwa belum tentu semua rumah sakit ada obat itu ya, biasanya rumah sakit besar gitu sih. Nah takutnya kalau yang di pelosok mungkin di luar Jawa seperti itu, kalau hemofilia untuk dapat aksesnya ke obatnya mungkin agak lebih sulit. Nah itu yang kita takutkan. Apakah hemofilia ini termasuk penyakitnya orang-orang bangsawan gitu? Karena obatnya langka dan juga mahal gitu. Kalau itu mungkin zaman dulu hemofilia itu memang terkenalnya pada zaman Eropa ya. Nah itu apalagi zaman dulu tuh kan nikahnya sama saudara sendiri. Jadi dia memang ada penyandang karier hemofilia ini, nantinya dia menikah ke saudara-saudaranya, akhirnya yaitu keturunan, akhirnya semuanya terkena hemofilia juga. Mungkin itu yang disebut karena penyakit bangsawan ya. Tapi kalau zaman sekarang bangsawannya yang mana juga yang harus berdarah biru. Tidak harus berdarah biru, bisa juga terkena hemofilia sama ada keturunannya. Oke, berarti memang penyakit hemofilia ini penyakit keturunan dan tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati gitu ya dok. Dan untuk pengobatan sendiri, apa laksananya seperti itu? Tata laksananya ya kalau di rumah itu tadi ya, kalau ada perdarahan kita coba hentikan sendiri pakai rice itu tadi. Kalau memang perdarahannya belum berhenti, memang harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu nanti akan diberikan faktor pembekuan itu lewat suntikan. Nah faktor pembekuan itu sebenarnya bisa diberikan on demand sama profilaksis. Jadi on demand itu waktu ada perdarahan ya, itu tadi habis terbentur terus perdarahannya nggak berhenti, dibawa ke rumah sakit baru disuntikan. Nah kebanyakan di Indonesia pakainya yang itu. Sedangkan kalau profilaksis ini rutin diberikan, obatnya sebenarnya sama, cuma kalau profilaksis itu diberikan misalkan dalam sebulan itu diberikan 2 atau 3 kali. Jadi sebelum ada perdarahan dia sudah diberikan, jadi itu lebih stabil, lebih bagus sih harusnya masyarakatnya. Dampaknya akan lebih positif. Jadi kan sebelum perdarahan itu sudah dihentikan dulu nih, nggak sampai perdarahan yang terlalu banyak gitu. Nah tapi ya terbatas dari itu tadi, obatnya kan memang mahal ya, jadi mungkin hanya beberapa orang yang beruntung bisa dapat terapi profilaksis. Biasanya yang hemofilia berat itu memang dapat, cuma kalau yang masih ringan atau sedang biasanya on demand sih, kalau memang diperlukan baru disuntikan. Berarti nanti berarti penderita hemofilia, nah ini bisa dilakukan rice sendiri ya di rumah apabila mengalami luka gores atau luka lecet gitu ya. Tapi kalau memang pendarahannya itu parah gitu ya, nanti di rumah sakit akan diberikan terapi tadi gitu ya dok ya. Oke, nah dok
sebagai upaya pencegahan sendiri dok, mungkin bisa disampaikan nih dok. Pencegahan untuk penderita hemofilia supaya tidak terbentur, tergores atau diem aja deh, nggak usah kemana-mana. diem aja kasihan ya. Kalau pencegahan ya pastinya harus orang di sekitarnya harus aware ya. Jadi latihan untuk bisa memberikan tata laksana awal itu tadi, kalau memang ada luka apa yang harus dilakukan. Beberapa orang bahkan dikasih suntikannya. Jadi dikasih suntikan faktor pembekuannya itu, jadi bisa disuntikkan sendiri di rumah. Cuma ada yang harus ke rumah sakit dulu, antri dulu untuk disuntikkan obat itu juga ada. Masih memang belum setara di semuanya sama gitu, belum ya. Terus ya kalau aktivitas masih boleh, tapi memang tidak boleh yang seberat orang-orang lain gitu ya. Memang harus aware diri sendiri juga, kalau memang ada cedera kan akan ini ya, akan sampai perdarahan, akan sulit dihentikan. Jadi ya kontrol dirinya sendiri juga sih, tapi kalau aktivitas sih selama dia di terapi harusnya tidak apa-apa, tidak sampai jelek gitu untuk kedepannya. Oke, jadi memang butuh kesadaran diri ya. Kalau memang sudah tahu kita menderita hemofilia, ini perlu menghindari hal-hal yang mungkin hal benda tajam atau sudut-sudut ruangan yang tajam. Nah itu mungkin keluarga juga bisa mengingatkan ya, mungkin diberi lapisan busa atau apa supaya memang tidak tergores atau tertusuk gitu ya. Ternyata penderita hemofilia ini bisa sampai menimbulkan bahaya sehingga kalau memang tidak ditangani, karena tadi disampaikan dokter bilang obatnya mahal dan juga langka gitu ya. Meskipun ini bukan penyakit atau penderitanya orang bangsawan semua ya. Iya betul. Nah dok, mungkin ada pesan-pesan nih yang perlu disampaikan ke kawan Diska terkait hemofilia ataupun bagi orang-orang yang sekitarnya. Jadi tadi sudah disebut ya, kalau di hari hemofilia kemarin itu yang diangkat itu akses yang setara, termasuk juga perempuan itu juga bisa ada gejala pendarahan, karena selama ini kita tahunya mungkin hemofilia memang sebagian besar laki-laki ya, cuma sebenarnya perempuan itu juga bisa penderita hemofilia tadi dengan kans misalkan kita terus ibunya ternyata carrier ya, walaupun dia perempuan juga bisa diturunkan penyakit hemofilia. Lalu selain itu juga selain hemofilia itu juga banyak gangguan perdarahan lain di dalam tubuh sebenarnya. Jadi ada penyakit lain selain hemofilia yang juga bisa menyebabkan perempuan ada gejala pendarahan juga. Biasanya kalau perempuan itu gejalanya lebih ke menstruasinya lama seperti itu. Kalau tidak selesai-selesai itu mungkin ada gejala pendarahan juga. Nah itu yang kita harus lebih aware, kalau perempuan itu juga bisa ada pendarahan gitu, ada penyakit hemofilia juga bisa, dan kita pinginnya tentunya karena itu tadi obatnya mungkin memang belum bisa ada di semua tempat. Nah itu sedangkan kalau hemofilia itu kita nggak tahu dia akan menderita di seberang mana di Indonesia ini kan. Jadi kita berharapnya obat-obatnya bisa ada di tempat-tempat terpencil juga mungkin, terus aksesnya gampang untuk mereka untuk dapat obat ataupun berobat ataupun dapat terapi profilaksis yang susah didapatkan itu. Jadi bisa tertangani dengan maksimal, penderita hemofilia juga bisa hidup sampai dewasa nanti dengan baik gitu, seperti orang normal lain. Jadi memang bagi penderita hemofilia sendiri tidak perlu khawatir gitu ya, meskipun ini penyakitnya orang bangsawan gitu ya, meskipun kita juga setengah bangsawan loh ya. Nah ini ternyata juga asalkan kita sadar, kemudian kesadaran diri kita tinggi, kemudian saat kita bila kita terluka gitu ya, pendarahannya tidak berhenti, nah ini segera harus ke rumah sakit. Jangan sampai takut ke rumah sakit gitu ya dok ya. Kadang mindset orang itu kan nanti di rumah sakit malah ini ya. Nah ini kalau di rumah terus ya malah tambah bahaya gitu ya. Nah, ini perlu memang kesadaran tinggi dari diri kita sendiri dan juga dari lingkungan orang-orang, keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Nah, ini bagi penderita hemofilia, meskipun ini penyakit yang tadi disampaikan dokter Bella tidak penyakit langka ya, tapi ini jarang sekali ditemui gitu. Tapi kalau di Madiun sendiri, pengetahuan dokter ada nggak dok?
karena di rumah sakit kita juga belum ada untuk obat hemofilia, jadi kurang tahu ya untuk berapa banyaknya ya. Karena tadi ya jumlahnya mungkin jarang. Iya, jarang gitu dan ya. bisa juga nggak terdiagnosis gitu kan, orangnya tidak berobat atau tidak tahu, itu juga ada mungkin terjadi. Mungkin di antara kita juga ada gitu ya, tanpa kita sadari. Mensnya banyak, kemudian lama, nah itu mungkin pikiran kita ya udahlah itu bisa gitu ya, padahal itu salah satu gejalanya juga bisa. Memang perlu sekali kewaspadaan diri, aware dari diri sendiri tentang kesehatan kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, Dokter Bella, terima kasih atas waktunya hari ini sudah bermain mitos dan fakta bersama kita tentang hemofilia, sambil bermain sambil edukasi. Nah, bagi kawan Diska yang ingin bertanya ataupun ingin tema-tema selanjutnya tentang kesehatan apapun gitu ya, silahkan kirim DM ataupun kirim ke kolom komentar. Dan terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promkes Kota Medan dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya. Bye-bye.